Satu Media TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dwi Ferayanti kembali menemani Anda. Tentunya sekarang kita sedang berada di Pelabuhan Benua, Bali, pemirsa. Dan kita akan mengajak pemirsa melihat pelayaran yang bersejarah, yaitu kapal cruise, yaitu Pacific Eden yang ada di belakang saya yang menampung 1.500 penumpang. Dan tentunya ini adalah hal yang positif sekali untuk mendongkrak pariwisata Bali dan juga Indonesia. Dan yang lebih luar biasa lagi pemirsa, ini dihadiri langsung oleh Menpar yaitu Bapak Arief Yahya dan juga Kemenkomar yaitu Bapak Luhut Panjaitan. Dan kegiatannya ada workshop bahari ya, dan ada juga diskusi-diskusi yang sangat luar biasa. Ingin tahu seperti apa? Ikuti perjalanan kami hanya di Satu Media TV. Satu event yang bagus karena Carnival Group, nama kapalnya Pacific Eden, merapat di benua, membawa sekitar 1.500 wisman passengers. Harapan kita mereka akan lebih sering ke sini dan kalau bisa home base-nya itu di Bali, karena Bali sangat atraktif. Once home base-nya di sini maka akan banyak orang yang fly and cruise datang ke Bali lalu melakukan cruising di Bali dan beyond. Ya, jadi beberapa permintaannya dia, contoh nanti teknisnya ditanya rekan-rekan Perindo dan Pusindos, kedalaman kapal, terus charge kita tidak belum kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. Lalu harga BBM kita ingin disamakan misalkan dengan Singapura, kalau itu selisihnya sedikit mungkin bisa kita lakukan. Jadi ada beberapa yang harus kita lakukan untuk attract mereka datang ke Indonesia. Kalau totalnya 2014-2016 ya, jumlah kapal itu menurun dari 400 menjadi 350 di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Calls, calls itu kedatangan ini satu call. Tapi jumlah passengersnya naik. Passengersnya dari 200.000 menjadi 260.000. Apa artinya itu? Ada pergeseran dari kapal-kapal dengan kapasitas kecil ke kapasitas besar. Nah, kapasitas besar contoh yang sekarang ini udah mulai dari 1.500. Nanti ke 2.000 dan ke 3.000. Nah, kalau memang arahnya ke sana, maka Indonesia harus menyiapkan dermaga-dermaga yang cukup mereka untuk melakukan
sandar. Welcome everybody, and a particularly warm welcome to the Coordinating Minister of Maritime Affairs, the Minister of Tourism and the Minister of Transportation, and everybody else here that have enabled us, been helping us and enabling us to bring the Pacific Eden safely into Vanuatu today. It's the first time that we are alongside here, and it makes a huge difference to the experience of our guests on board the ship. This is really a fantastic opportunity for us to talk to you a little bit about the opportunities that the cruise industry brings, and also to have some discussion around some of the challenges, and as I said, some of the opportunities that the region like Indonesia has. Mike Drake, who heads up our maritime operation, he will take us through a brief presentation this morning. And after that, we will have some questions and answers, and then we can discuss some of the opportunities and some of the issues that are related to the cruise industry. So without further ado, Mike, do you want to take us through it? And then we can come back and we can further our discussion afterwards. Thank you. Good afternoon everyone, and welcome on board Pacific Eden. First of all, I'm going to take my jacket off. Easy to end the presentation there. It's great to have everybody on board here this afternoon. I know that time isn't on our side, so I have a presentation here which is aimed to tell you a little bit about our business, who we are, where we go, some of the challenges that we have, some of the success stories we've had, just a bit of context in terms of our business and how that might relate to cruise tourism in Indonesia. So, this particular ship is one of 5 ships in our fleet. Our fleet is P&O Cruises Australia, which is this one here. We are one brand of 10. We're one brand of 10 within the Kapal Corporation, which has 100 ships and carries over 10 million passengers each year, and is the largest cruise corporation in the world. In Australia, which is where we do all of our business, there has been the fastest rate of growth of cruise tourists in the world for the last few years, certainly the last 5 years, but it's actually been growing on average something like 22-23% for the last 10 years in terms of passenger numbers. So you can look back in 2005, the Australian cruise industry took 186,000 people during the year, and this year, or 2 years ago actually, we carried over 1 million, which wasn't forecast to take place until 2020. So the
the rate of expansion in terms of numbers has been prolific. Where do we go? Where do our ships go? Well, mainly to the South Pacific. You can see there that most Australians like the Pacific, 40% almost, and the other segments there, Australia, New Zealand. Some people fly into Europe, river cruise and ocean cruising, but predominantly it's locally based cruise ships that passengers take cruises on, and that's how the rate has grown in the South Pacific over the last few years. So 20% the last 12 years consecutive growth. We've got the highest number of people per capita that take cruises in the world. That used to be the US and was always been the US until 2 years ago when Australia became number one. So 4.2% of the population take a cruise as a holiday. That's continued to forecast to continue. Independent studies and industry studies have articulated what that means in terms of economic impact nationally. Lots of jobs and lots of dollars as a result of cruise ships crawling in various areas. One of the beauties of the industry is that the ships take people into areas where it wouldn't be that easy to go by any other means. So it spreads economic benefit into remote areas. There are 5 ships. The 2 blue ships at the side, Pacific Eden, Pacific Area, and Pacific Pearl's in the middle there. She's actually gone as yesterday. We've transferred that ship to another cruise line, but we're replacing her with a bigger ship next month. So we'll still have 5 ships. But that's our fleet there. We're very proud of that fleet. Based in Australia and New Zealand, so all the main cities in Australia and Auckland as well. So that's an important point. We do that specifically for a reason. Those cities have got big populations. We put the ship into where the population is in order to make it commercially viable. How about Indonesia? Well, this year, that's where we're going within the country. 7 calls to Benoa, 4 to Lombok, Komodo, 7, 1 to Jakarta, 3 to Probolinggo, and next year, no calls. The reason for that is we have a strategic direction where we decided to base port around Australia for strategic reasons. We may come and re-look at that in years ahead, but at the moment we don't have any plans to come back to Indonesia next year. So let's talk about Indonesia and some of the challenges and opportunities that exist. We realise that Indonesia has got enormous potential and has fantastic product. Product, I mean, interesting things that passengers want to see from a tourism perspective, diverse cultures, very colourful, very beautiful. We're very aware of that. The Indonesian Tourism Association has done a good job of actually promulgating everything there is to do in Indonesia. So we're very, very aware that Indonesia has enormous diversity and depth to offer. We know that nationally a base port is desirable from an Indonesian national perspective. For us, we haven't talked about it seriously, only in very loose terms, but if there was to be a base port in Indonesia, it could only be Bali because of its connectivity with Australia and its awareness in the Australian side. Ya, menurut laporannya Pacific Eden atau Carnival Group ini menguasai hampir 45%. Jadi besarnya dulu ya. Besarnya 70% itu dari Australia, 30% dari Singapura. Nah, ini yang dari Australia datang ke sini dan langsung bersandar. Biasanya dia hanya lego jangkar. Nah, itu bagus untuk kita. Harapan kita adalah Carnival Group, nah, termasuk PNO Australia itu bagiannya, itu menjadikan Bali ini sebagai home base-nya dia. Nah, kalau itu jadi home base-nya akan bagus.
Lalu kalau pemerintah harus menjamin bahwa akan ada fly and cruise, akan ada penerbangan dari luar ke Bali, ya itu kita akan jamin bahwa akan ada selalu seperti itu, terutama dari pasar-pasar utama yang di Australia, dari Sydney, dari Melbourne, dari Perth, dan lain sebagainya kita bisa. Lalu yang kedua, masalah utama kita harus buka lah ini. Tadi di presentasinya jelas, ini average pesaing-pesaing kita untuk biaya sandar pelabuhan itu hanya 20.000. Mengapa di kita sampai 60.000 US dollar, bahkan ada yang sampai 100.000 US dollar. Rekan-rekan media akan lihat sendiri. Kalau seperti ini membuat bangsa ini atau negara ini tidak kompetitif. Padahal wisata bahari itu opportunity-nya sangat besar. Sekarang memang baru 1 miliar US dollar devisa kita dari wisata bahari. Tetapi saya kasih contoh agar kita outward looking. Malaysia itu devisa dari wisata bahari 8 miliar dolar. 8 kali lipat lebih besar daripada devisa yang masuk ke Indonesia. Kok bisa seperti itu? Padahal Indonesia adalah negara dengan pantai terpanjang lah di dunia, nomor 1, top 3, nomor 2 gitu sebenarnya. Nomor 2, keindahan terumbu karang, koral itu 70% atau 2/3-nya ada di Indonesia, terutama kawasan timur Indonesia. Negara dengan bentang laut terbesar, lalu dengan bentang pantai tadi, lalu dengan koral terindah di dunia, masa kalah dengan Malaysia. Permasalahannya yang tadi, dan untung tadi Pak Menko tegas sekali, Pak Menko Mar, agar itu segera difix, diselesaikan. Jadi ginilah kalau bahasa saya, kita menghadapi atau menciptakan masalah kecil, tapi kita kehilangan peluang yang besar. Ini yang tidak boleh. Uang hanya 20.000 atau 60.000, tapi kita kehilangan yang besar, yang seperti Malaysia 8 miliar US dollar. Itu destinasi-destinasi wisata yang kita jual untuk memperbaiki nomor satu regulasi. Lakukan deregulasi, jangan kita itu menyediakan layanan dengan biaya yang sangat mahal. Yang kedua, perbaiki infrastruktur. Sorry, bukan wisata Bali, tapi saya balas. Bali itu macet. Bagaimana kalau kita membuat underpass atau flyover di perempatan Ngurah Rai itu. Lalu ide yang bagus sebenarnya. Ya sudah, kalau itu semua perempatan di Bali kita buat. Yang kedua, bagaimana kalau orang datang ke Labuan Bajo? Kita belum punya bandara di sana, tapi waktunya cukup nih Oktober. Ada Pak Menhub, nanti ditanya, boleh nggak Pak Menhub kita gunakan pelabuhan logistik di Labuan Bajo itu untuk berthing, untuk nyandarnya kapal pesiar. Kalau Pak Menhub oke, itu akan keren banget. Karena itu marina ada di situ, sampingnya marina yang bagus kapal pesiar, bukan kapal barang. Nah, kapal barangnya mungkin bisa direlokasi di tempat yang lebih sesuai. Nah, teman-teman, mumpung ada Pak Menhub, kalau oke, kita dapat hal seperti itu. Selain selatan, Pak, selain arah selatan, potensi negara-negara mana sih Pak yang bisa mendatangkan cruise, Pak? Selain selatan, China. Untuk Asia itu 50% lebih, jadi 52 tepatnya, itu datang dari China. Jadi kalau saya ngomong tadi 30% dari Singapura, mostly mereka adalah Chinese tourist. Karena di seluruh Asia udah kita petakan paling banyak dari China. Oleh karenanya saya seminggu yang lalu bertemu dengan salah satu pengelola cruise di Guangzhou. Nah, mereka akan cruising ke Indonesia. Nah, ini pertanyaan bagus. Harus kita buat balance antara dari selatan, dari Australia dengan dari China. Jangan khawatir juga yang dari China ini premium ininya, jadi high end market kita. Karena pelanggan cruise itu memang orang yang middle up. Pak, bagaimana dengan target kementerian, terutama untuk jumlah wisatawan yang datang? Untuk wisatawan targetnya. Yang saya jawab dulu untuk cruise ya. Tadi saya katakan kita itu hanya kalau jumlah wismanya sekitar 1 juta cruise itu.
Kalau rupiahnya 1 miliar. Angka 1 miliarnya besar atau kecil? Bandingkan aja dengan orang lain, dengan Malaysia yang 8 miliar. Berarti sangat kecil. Nah, kita yang 1 juta ini kita targetkan untuk naik menjadi 1 miliar dolar menjadi 4 miliar dolar. Nah, oke, menjawab tantangannya, sekarang jumlah cruise itu turun di Indonesia. Dari 400 call, 1 call ini 1 orang datang itu menjadi 350, namun jumlah penumpangnya naik. Dari 200.000, saya bulatkan aja, menjadi 260.000. Apa artinya? Ada pergeseran dari cruise yang small size menjadi medium size. Tadi CEO-nya ngomong, yang ini itu medium size, 1.500. Nah, dan itu benar. Jadi kalau kita average, dulu 1 cruise yang masuk ke Indonesia itu hanya 500. Per cruise 500 penumpang. Nah, sekarang kita proyeksikan kita akan dapat 1.000 per cruise. Jadi kalau kita dapat 400, sudah dapat 400.000. Oke? Pak, ini untuk benua sendiri penanganan masalah yang teknis kayak sampah atau persediaan air itu seperti apa sih Pak? Udah Pak Menko udah jadi pokoknya. Jadi pokoknya saya bilang harus provinsi, wali kota, Kemenpar, Kemenhub harus bersatu untuk Indonesia. Sebenarnya Kemenpar juga ada rencana kerjasama dengan kalau nggak salah Amerika Serikat Pak untuk sudah saya tawarkan karena waktu itu ketemu Bapak Dubes. Ya. Nah, beliau akan support kita baik melalui pengusaha, tapi yang saya tertarik melalui semacam CSR-nya. Pemirsa Satu Media TV, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti perjalanan tentunya di kapal cruise Pacific Eden yang menampung 1.500 wisman yang datang ke Pelabuhan Benua Bali. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.